Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Grisna Bahtera Silalahi dengan NIM 251306143 LPTK Universitas Lampung, asal sekolah SMK PGRI 2 Lahat. Mapel yang diampu adalah mulok dengan topik ketahanan pangan. Pada hari ini tanggal 17 September 2025 akan melaksanakan kegiatan UKIN dengan materi ketahanan pangan, bahan industri, dan energi. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bagus lebih baik. Allahu Akbar. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Satu orang ketua kelas silakan pimpin doa. Semua siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, lebih baik kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Indonesia
Hadir Bu. Hidayat Ramadan, Hadir. Enrico Maulana, Hadir Bu. Marles Cynthia, Mita Pupita, Peter Al Yusuf, Putri Della Vega, Revi Mariska, Sevira Kinanti, Siska Mamerti, Cynthia Bella, Yosef Pratama. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya untuk hari ini ya. Bu. Biar lebih semangat nih. Jadi kita ice breaking dulu ya. Iya, Bu. Boleh berdiri di samping tempat duduknya. Kita olahraga. Beri semangat. Lebih cepat lagi. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjut ke materi kita untuk hari ini. Kemarin kita masuk di pengertian ketahanan pangan. Apa sih ketahanan pangan itu kemarin? Ada yang tahu? Pangan itu apa? Angkat tangan coba. Yang mau jawab, angkat tangan. Pangan itu apa? Ayo berani angkat tangan. Makanan. Oke. Pangan itu apa yang kita makan? Nah, terus untuk ketahanan pangan berarti kondisi dalam suatu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan makannya, ya. Nah, untuk itu boleh kita lihat yang di gambar ini. Hubungannya ketahanan pangan dengan gambar ini. Ayo, yang sebelahnya ini ada masyarakat atau anak-anak yang pegang mangkok ya. Sebelahnya ada ya sayuran atau makanan, bahan makanan. Nah, apa hubungannya bahan makanannya sama kondisi sebelahnya? Kondisi masyarakat yang membutuhkan makanan. Iya, kondisi masyarakat yang membutuhkan makanan. Ya kan? Dari gambar ini kita juga anak-anak ini istilahnya kolaboran.
Makanya pada video kali ini saya khususkan untuk mencoba membahasnya. Jadi sebetulnya ketahanan pangan nabati dan hewani desa sudah jelas diatur dalam peraturan Menteri Desa, Bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022. Bahkan bila saya membacanya hingga detail, contoh kegiatan yang pun disebutkan di sini. Jadi bila merujuk pada PMDS sebagaimana yang telah saya sebutkan di atas dan juga parameter yang termuat dalam laporan aplikasi sistem desa tahun 2022 untuk contoh kegiatan ketahanan pangan nabati dan hewani desa itu masuk ke bidang pemberdayaan masyarakat, tepatnya pada subbidang kelautan dan perikanan serta subbidang pertanian dan peternakan. Dengan beberapa rekomendasi, contoh-contoh kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama pada subbidang kelautan dan perikanan. Untuk kegiatan ketahanan pangan subbidang kelautan dan perikanan antara lain adalah 1. Pemeliharaan karamba atau kolam perikanan darat milik desa. 2. Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai besar atau kecil milik desa. 3. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan karamba atau kolam perikanan darat milik desa. 4. Pembangunan atau rehabilitasi atau peningkatan pelabuhan perikanan sungai besar atau kecil milik desa. 5. Bantuan perikanan seperti ini, makan dan lain-lain. 6. Biotek atau pelatihan atau pengenalan teknologi tetap guna untuk perikanan darat atau nelayan. 7. Lain-lain kegiatan subbidang kelautan dan perikanan. Yang kedua, subbidang pertanian dan peternakan. Untuk kegiatan ketahanan pangan subbidang pertanian dan peternakan antara lain 1. Peningkatan produksi tanaman pangan seperti alat produksi atau pengelolaan atau penggilingan. 2. Peningkatan produksi peternakan seperti alat produksi atau pengelolaan atau kandang. 3. Penguatan ketahanan pangan tingkat desa seperti lumbung desa dan lain-lain. 4. Pemeliharaan saluran irigasi tersier atau sederhana. 5. Pelatihan atau biotek atau pengenalan teknologi tetap guna untuk penantian atau penanganan. 6. Penangguhan atau rehabilitasi Kalian dari video tadi bagaimana? Ada yang kalian tanya? Jadi ketahanan pangan itu sangat besar fungsinya bagi masyarakat. Istilahnya di kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas kalau kebutuhan pangan kita terpenuhi berarti sejahtera dalam suatu masyarakat. Nah, kayak yang di gambar ini, istilahnya ini kan di luar Indonesia yang diwakil ya. Nah, kondisinya adalah kelaparan. Nah, berarti kan di suatu negara tersebut ketahanan pangannya kurang, ya. Berarti dia riskan akan ketahanan pangan, kekurangan bahan makanan. Ya, cek. Nah, jadi untuk ketahanan pangan sendiri seperti di video sudah diatur di dalam undang-undang pemerintahan. Berarti memang sudah ada hukumnya yang mengatur kalau kita tuh harus hidup sejahtera. Ya kayak gitu ya. Terus selanjutnya ini ketahanan pangan dipengaruhi oleh yang pertama kondisi ekonomi. Yang kedua, sosial budaya dan religi atau agama. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Untuk kondisi ekonomi di negara maju itu lebih terpapar atau lebih terpenuhi untuk kategori dari makanannya. Misalnya kalau kayak di Indonesia kan kita masih negara berkembang nih, ya enggak? Istilahnya makanan 4 sehat 5 sempurna itu belum terlaksana.
anggota keluarga. Ya enggak? Untuk beberapa keluarga itu biasanya yang penting ada nasi dan ikan atau nasi dan sayur. Itu sudah dianggap kebutuhan pangannya terpenuhi. Sampai situ paham ya? Oke, yang kedua sosio budaya dan religi atau agama. Kita Indonesia banyak adat istiadatnya. Ada daerah yang memberikan pantangan tidak boleh makan suatu bahan makanan. Seperti juga agama yang paling gampangnya. Ya enggak? Untuk kita yang muslim dilarang untuk memakan makanan yang haram. Contohnya yang berkuku belah, yang seperti itu ya. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ketahanan pangannya itu masih dipengaruhi oleh budaya dan agama. Yang ketiga adalah kondisi fisik. Untuk kondisi fisik tertentu seperti daerah pegunungan, kalian pernah kan jalan-jalan ke pegunungan, ke pagar alam? Otomatis kalian lebih sering kemil. Ya dah, lebih sering makan istilahnya. Ya kan? Dibandingkan di tempat yang panas. Karena apa? Kondisi fisik di daerah pegunungan dan di daerah dataran rendah itu berbeda. Jadi istilahnya kondisi kebutuhan gizi masing-masing orang itu berbeda. Jadi di keluarga Hidayat misalnya cukup dengan makan nasi, telur, dan sayur. Itu sudah ada karbo, serat, dan protein. Ya kan? Terus untuk di keluarga Mangles misalnya, dia harus memakai proteinnya adalah ikan. Jadi kebutuhan pribadi masing-masing atau di keluarga masing-masing itu berbeda. Nah, yang dimaksudkan ketahanan pangan ini adalah dalam skala kecilnya adalah kebutuhan tiap individu di dalam suatu keluarga terpenuhi. Otomatis yang bayi beda dengan yang remaja. Seperti itu ya kebutuhannya ya. Nah, itu dalam lingkup kecil. Kalau dalam lingkup besarnya negara Indonesia butuh misalnya 1 ton beras untuk satu desa dalam 1 hari. Nah, kalau misalnya di daerah lain itu beda lagi. Oke? Jadi jumlah penduduk juga mempengaruhi. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut. Ketahanan pangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, yaitu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan. Jadi tiap individunya terpenuhi, bukan hanya dalam satu keluarga aja, tapi tiap individunya. Yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu. Jadi jumlahnya terpenuhi, kualitasnya juga bagus. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif, serta berkelanjutan. Kayak yang bilang tadi kan, adat istiadat dan agama juga termasuk di dalamnya. Karena di daerah Indonesia juga masih ada yang kesukuan. Ya kan? Ada yang di Papua atau di Kalimantan. Ya kan? Kita lanjut lagi. Kita masuk ke bahan industri. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian. Di situ industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku atau bahan dari sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi termasuk jasa industri. Nah, bahan industri ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama bahan baku. Tahu yang dimaksud dengan bahan baku? Belum tahu. Nah, bahan baku itu ada yang tahu? Ada tak? Bahan baku itu bahan yang digunakan atau untuk diolah dalam industri skala besar atau kecil. Tahu ya? Nah, contohnya yang tahu dah? Misalnya industri kecap, bahan bakunya apa sih? Kedelai. Ya, kayak gitu. Itu termasuk dalam bahan baku.
menjadi itu barang dengan bahan baku yang diolah secara standar atau sedikit pengolahannya. Contohnya dari kapas, bahan baku nih diolah menjadi kain. Nah, dari kapas diolah menjadi kain, atau dari misalnya ulat sutra menghasilkan sutra kan? Benang-benang sutra itu diolah menjadi kain sutra. Topiknya adalah kain. Itu setengah jadi, sudah bisa diperjualbelikan. Itu tadi industri adalah sumber daya industri yang menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah. Dia kalau cuma benang baik, benang sutra baik, tidak setiap orang bisa mengolahnya. Otomatis industri yang mengolahnya menjadi kain. Ya dah? Kain itu sudah menjadi kain, sudah bisa diperjualbelikan. Itulah barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu bisa kita pakai langsung, bisa diolah lagi. Itu namanya setengah jadi. Terus yang selanjutnya adalah barang jadi. Namanya barang jadi berarti produknya sudah 100% jadi, ya kan? Nah, yang kayak gitu. Nah, produk jadi ini berarti contohnya dari kain tadi jadi apa? Dari baju, ya dah. Nah, jadi baju, jadi celana, pokoknya jadi pakaian. Paham sampai sini ya? Bedanya bahan baku itu berarti klub ganti klub dari alam. Ya, nah tadi kan kapas, itu kan, atau benang sutra, itu kan dari alam dulu. Diolah dengan metode khusus di industri menjadi barang setengah jadi. Terus diolah lagi oleh masyarakat bisa, oleh industri juga bisa menjadi pakaian. Ya, paham? Selanjutnya kita masuk ke topik energi. Energi ini dibagi dua, energi baru dan terbarukan. Energi baru adalah jenis energi yang saat ini dipergunakan secara massal oleh manusia dan dalam tahap pengembangan. Sedangkan energi terbarukan adalah semua bentuk energi yang berpotensi untuk menggantikan energi konvensional serta menghindari kerusakan lingkungan. Contohnya kayak yang digambar. Kincir angin, ya. Kincir angin berarti dia menggunakan tenaga angin untuk menjadi listrik. Ya kayak gitu. Terus yang bawahnya panel surya berarti dia menggunakan energi matahari atau sinar surya yang diolah menjadi energi listrik juga. Itu kan energi baru, ya dah? Baru dan terbarukan. Tahu maksud terbarukan? Berkelanjutan. Istilahnya cepat didaur ulang. Beda sama kayak pertambangan. Pertambangan kan dari fosil bumi, ya dah. Kalau sudah dikeruk habis, untuk memperbaikinya kan berapa ratus tahun kemudian, ya kan? Itu prosesnya lama, makanya digunakan yang energi angin dan surya. Karena apa? Banyak yang sekarang kan banyak kayak mobil listrik, yang kayak gitu kan, mengganti bahan bakar yang dari bumi. Karena ketika habis, kalau habisnya otomatis banyak kalah jadinya kan, ya kan? Makin panas kan, itulah makanya tercipta pemanasan global. Nah, banyak yang sudah mengalihkan perhatiannya ke energi baru dan terbarukan ini. Sampai Indonesia atau dalam kota lahat tiba itu lama kayak lampu lintas lama energi surya, ya dah. Nah, terus untuk pembangkit listrik itu tidak cuma PLN, ada juga PLTU atau PLTA. Tahu kan PLTU tenaga apa? Tenaga uap. Terus PLTA? Tenaga air. Nah, itu energi baru yang bisa terbarukan atau bisa berkelanjutan dengan cepat. Oke? Paham ya?
jagung. Yang di pulau itu apa jadi? Berarti padi bisa jadi jagung. Ya dah? Bisa jadi juga ubi. Bisa jadi juga kentang. Benar. Ya kayak gitu ya. Aneka ragam yang dari hayati. Terus selanjutnya adalah lahan pertanian. Terdiri dari dua, ada yang sawah dan bukan sawah. Yang dimaksud sawah berarti lahan basah. Ya. Terus yang kedua lahan bukan sawah yang biasa kita sebut dengan kebun. Ya, seperti itu. Kebun berarti jagung, kan? Dapat yang mau ngomong kan untuk jagung itu sawah jagung, dapat kan? Nah, kalau padi sawah, ada juga sekarang padi darat. Cuman banyak orang yang belum tahu untuk budidayanya. Udah pernah dengar kan padi darat? Lahan kering yo, sama tanaman jagung jadi kering. Terus selanjutnya potensi dan sebaran perkebunan di Indonesia untuk ketahanan pangan. Kita langsung ke jenis usaha perkebunan. Ada yang untuk industri, ada yang untuk tanaman perkebunan. Industri misalnya kelapa sawit, dia dari perkebunan langsung masuk ke pabrik, jadi langsung diolah oleh industri yang besar. Perkebunan ini ada yang rakyat, ada yang milik PT, ya kan? Cak tanaman karet, ada yang punya kita dewek, kita setor ke pabrik karet yang kayak gitu. Sawit juga ada yang nanggung dewek, itu punya masyarakat, diolah ke industri yang lebih besar. Paham ya? Terus berdasarkan jenis tanamannya, ada yang berumur pendek, ada yang tanaman tahunan. Yang kita sebutkan tadi, kayak padi, jagung, itu umurnya tahunan. Kebalik, bulanan. Pendek, karena apa? Dipanen dalam jangka waktu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Ya, kayak padi 3 bulan, 4 bulan ada yang sudah bisa panen. Jagung ada 2 jenis. Ketika jagung manis itu bisa 3 sampai 4 bulan. Kalau jagung pipil yang biasa untuk pakan ternak itu bisa 6 sampai 8 bulan. Itu yang dimaksudkan jangka pendek. Ya. Untuk tanaman tahunan, misalnya cak digambar nih, gambar apa? Nah, teh itu tanaman tahunan. Karena apa? Dipanennya berkelanjutan. Sama cak kopi, punya kopi kan? Nah, itu juga tanaman tahunan. Nanamnya kalian bibit, dipanen ketika umur 2 tahun baru bisa panen, ya kan? Terus dia dipanen sampai di umur 15 tahun. Itu namanya tanaman tahunan. Sama cak sawit juga cak itu. Karet, itu tanaman tahunan galuh. Oke? Terus ini kayak bilang tadi, perkebunan besar dan perkebunan rakyat itu berdasarkan pengelolaannya. Teh bisa kita olah dewe, bisa dimasuk ke pabrik teh. Sama cak kopi, bisa kita olah dewe menjadi kopi bubuk, bisa kita setor ke pabrik kopinya, dijual biji beri atau sudah disangrai. Itu ada balai yang nerimo. Udah pernah kan? Contohnya? Kita lanjut lagi. Untuk isu peternakan itu bisa dilihat, peternakan adalah kegiatan membudidayakan dan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan. Sama becak di perkebunan tadi, ada yang skala besar, ada yang skala kecil. Ada yang hewan besar, ada yang hewan kecil. Ada juga yang unggas.
batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, atau gas metana dari batu bara, nuklir dan hidrogen. Hidrogen yang biasanya kita temui di gas untuk balon. Nah, di situ biasanya dimanfaatkan ke situ. Kalau kita sering makan. Nah, untuk panas bumi ini di Indonesia, Sumatera itu sangat banyak, Sumatera dan Jawa itu sangat banyak potensi untuk panas bumi. Iya, sama Sulawesi. Karena apa? Yang pertama, jumlah penduduknya itu lebih tinggi. Jadi pemanfaatan lahannya juga menjadi semakin lebih banyak. Cak kita di Sumatera Selatan ini baik. Energi potensi dari buminya itu banyak yang mengandalkan ke batu bara. Makanya di lahan ini lebih panas dari zaman dulu. Ya, kalian SD tidak sepanas ini kan? Ya. Seperti itu. Makanya dibutuhkan pertanian itu untuk menanggulangi panas bumi. Jadi lahan-lahan yang bekas digali sama batu bara itu bisa ditanami ulang sama misalnya perkebunan karet atau kelapa sawit. Itu menanggulangi dari panas yang dikeluarkan dari bumi. Paham ya? Untuk energi air sudah ada datanya. Kita bahas yang di Sumatera Barat dulu. Kita tinggal di Sumatera. Yang biru itu sumber dayanya ada sekitar 15.579. Yang sudah teridentifikasi ada 12.000. Berarti ada 3.000 lagi sisanya yang belum teridentifikasi kan? Ya. Tapi yang pink, warna pink itu yang terpasang, istilahnya termanfaatkan. Baru 1.600. Jadi untuk energi air ini masih belum termanfaatkan semuanya. Belum efisien dan efektif dimanfaatkan di Pulau Sumatera. Ya. Karena cak kita di PLTA. PLTA adalah di berapa sih? Tidak ngerti di lahan. Yang ada di ya, daerah Morenin ya. Nah, Morenin kan lepas dari lahan kan? Ya, itu. Terus selanjutnya dalam penyediaan bahan pangan yang berperan itu adalah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, kemudian masyarakat. Yang kita tonton video tadi dari desa, ya, dari desa. Nah, tingkat desa dia ada peraturannya, apalagi ke yang lebih tinggi. Kita lahan ini adalah kabupaten, kota, lahan. Setingkat lebih tinggi dari yang desa, otomatis untuk ketahanan pangan di daerah kota itu lebih terjamin. Kenapa dibilang lebih terjamin? Karena pemanfaatannya juga lebih banyak. Ya. Kita lanjut lagi. Pengelolaan energi baru dan terbarukan itu sudah diatur di Undang-Undang Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2014. Ini hanya untuk penganaan baik, ya. Oke, kita selesai untuk materi ini. Ada yang tak ditanya tidak? Oke. Selanjutnya, mangga kita gak bosan, kita ice breaking dulu. Kita ice breaking ini macam mana? Yang olah pikir. Ada contoh nih. Kita mau ke Palembang. Jadi ibu butuh bawa payung. Amini bawa apel misalnya. Selanjutnya Hidayat bawa apa? Leci. Oke, leci. Paham? Paham. Diulangi sekali lagi. Kita mau ke Ambon.
Membawa apel. Siska membawa Mangga. ya. Kita mau ke Ambon. Rido membawa apel. Siska membawa mangga. Ya. Bisa juga, manggis juga bisa. Terus yang ibu sebut namanya kecap ya. Cynthia membawa belimbing. Marles membawa opa, bisa. Axel membawa nanas. Ya gitu. Kalau angkat sih mikirnya. Sekali lagi ya. Kita mau ke Makassar. Ibu membawa mangkok. Audia membawa anggur. Mita membawa Makassar. Mita membawa kelengkeng. Putri membawa apel. Oke, paham sampai situ ya? Oke, kita lanjut. Udah nih, udah basic speaking. Biar mikir lagi, ibu bagikan lembar kerja siswa. Di lembar pekerjaan siswa ini satu kelompok ibu minta ada 4 orang. Biar kita mempersingkat waktu, yang duduknya berdekatan saja. Jadi 1, 2, 3, 4 adalah kelompok 1, 1, 2, 3, 4 kelompok 2 dan seterusnya. Boleh? Nah, ibu nanti bagi ini. Sekarang jam 4:11. Jadi kita mengerjakannya dalam waktu 15 menit. Bisa ada 3 soal saja. Waktunya 10 sampai 15 menit. Bagi yang sudah boleh ke depan untuk mempresentasikannya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Boleh untuk kelompoknya langsung ibu bagikan lembar kerjanya. Boleh kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, tulis namanya untuk 1 sampai 4, kemudian jawabannya di baliknya. Ya. Waktunya 10 sampai 15 menit. Bagi yang sudah boleh lapor ke ibu, kita akan konsultasi ke depan. Silakan dikerjakan.
Boleh? Sudah ada yang selesai? Ya, boleh. Udah ya? Boleh? Dimulai presentasinya, mau kelompok siapa yang duluan? 1, 2, 3, 4. Siapa yang sudah siap duluan? Sudah? Kelompok pas ya? Siap Bu? Boleh? Silakan. Di sebelah sini saja. Boleh kita aja baik. Boleh satu diperhatikan ya, namanya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kami di sini ada 4 anggota. Kenalkan, nama saya Putri Dawamega. Nama saya Eko Mas Anuman, saya di daerah Ramadan. Nama saya Yudhito Maulana. Baik, di sini kami ingin
soalnya yang soal ini beberapa daerah di Indonesia memiliki produktivitas pertanian tinggi, akan tetapi angka kecukupan gizi di daerah dengan produktivitas pertanian tinggi tersebut pada umumnya rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh jawabannya hasil pertanian tidak diolah menjadi produk bernilai tambah, hanya menjual bahan mentah, tidak meratakannya distribusi hasil pertanian kepada petani, infrastruktur yang kurang memadai. Dan jawaban nomor 1. Baik, soal berikutnya nomor 2 akan dibaca oleh Ridho Maulana. Sebagai sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. Tujuan pengembangan sumber energi tersebut adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di daerah terpencil, pemanfaatan panas bumi geotermal di wilayah seperti Sumatera dan Jawa. Baik, selanjutnya soal nomor 3 akan dijawab oleh Hidayah Ramadan. Kami persilakan. Indonesia memiliki produksi energi tenaga surya dengan tersedia mencukupi baik, tetapi bermanfaatkan belum maksimal. Salah satu tema pemanfaatan produksi tersebut untuk mengandung tersedia sumber listrik yaitu biaya amal pemasaran panel surya yang masih tinggi, kurang pengetahuan dan kesediaan masyarakat tertentu surya. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Boleh? Oh, ada yang tanya? Silakan dari kelompok 3. Apa penyebabnya? Apa penyebab kekurangannya rendahnya kecukupan gizi? Gimana ulangi lagi? Apa penyebabnya kekurangan Apa faktor yang mempengaruhi kekurangan gizi? Baik, akan saya jawab. Karena hasil pertanian tidak diolah menjadi produk bernilai tambah, hanya menjual bahan mentah. Bagaimana? Semakin ditambahkan ya. Faktor yang menyebabkan kekurangan gizi itu maksud di kelompok 4 adalah kurangnya tingkat ekonomi, karena hasil pertaniannya itu hanya dijual berupa produk mentah. Misalnya padi hanya dijual dalam bentuk padi atau beras saja. Jadi kan kalau padi atau beras itu masih bisa nih diolah oleh produksi rumahan menjadi tepung atau menjadi jamur. Kan ada kan jamur beras kencur? Ya, Seperti itu. Jadi tingkat ekonominya masih rendah sehingga kecukupan gizinya pun menjadi rendah. Paham ya? Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Boleh ditutup? Baik, sekian dari presentasi kami. Maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutnya
presentasinya adalah miscellaneous baik nomor 1 yaitu faktor ekonomi. Ketidakmampuan masyarakat untuk membeli makanan bergizi karena harganya mahal atau pendapatan yang rendah. 2. Kekurangan pengetahuan edukasi tentang gizi yang kurang memadai masyarakat. Sanitasi dan kebersihan lingkungan yang tidak bersih dan sanitasi yang kumuh dapat menyebabkan penyakit yang menghambat penyerapan nutrisi dalam tubuh. Soal nomor 2, keberlangsungan lingkungan. Mengurangi dampak negatif lingkungan akibat penggunaan energi fosil. Ketahanan energi. Mengurangi ketergantungan pada impor energi dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Ekonomi. Menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong ketahanan pertumbuhan ekonomi melalui industri energi terbarukan. Soal nomor 3, teknologi. Kualitas dan efisiensi teknologi panen dunia yang masih perlu ditingkatkan. Regulasi. Kekurangan regulasi yang mendukung perkembangan energi surya seperti insentif pajak atau kemudahan perizinan. Investasi. Kurangnya investasi dan sektor swasta maupun pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur energi surya. Sekian presentasi dari kami yang telah dibacakan oleh Anissa. Untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya dipersilakan. Makanannya dari baiklah, sampai sebelumnya kami persilakan untuk bertanya. Mengapa investasi itu penting bagi kebutuhan gizi atau pokok makan? Pertanyaan Excel, apa kaitannya investasi ke pemenuhan pangan dalam masyarakat? Karena banyak yang kekurangan, investasi dan sektor swasta maupun pemerintah untuk pengelolaan infrastruktur energi surya dibutuhkan dalam penanggulangan kekurangan gizi. Apa benar? Paham nggak? Hubungan investasi ke ketahanan pangan sehingga memperbaiki kebutuhan gizi masyarakat. Tadi Ibu jelas sedikit ya. Investasi yang dimaksud adalah dari sektor industri, ya benar? Nah, jadi sektor industri itu merupakan investasi yang terbesar dalam mendukung ketahanan pangan. Kenapa demikian? Seperti pertambangan, dia punya pajak sendiri. Ya. Terus di daerah sekitaran yang dilalui oleh truk-truk dari pembawa batu bara yang terdampak, ada masyarakat yang diberikan kompensasi. Jadi ekonomi masyarakat sekitar lebih terbantu. Hubungannya itu, investasinya di situ karena apa? Kalau ekonomi sudah meningkat, otomatis taraf hidupnya juga meningkat. Daya dia membeli suatu makanan pun lebih meningkat. Misalnya yang biasanya nasi tempe cokok, sudah bisa dia membeli nasi telur, nasi ikan seperti itu. Paham ya? Jadi pentingnya investasi. Kenapa? Untuk meningkatkan ketahanan pangan di situ letaknya. Semakin besar investasi di bidang industri, maka semakin tinggi juga taraf kehidupan lingkungan sekitarnya. Paham ya? Ada yang tanya lagi? Ya, cukup, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya satu atau tiga? Satu. Ayo. Mau ngalah? Atau sudah? Ayo mulai. Ya udah, satu.
diskusi kami. Hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Nita Puspita. 1. Beberapa daerah di Indonesia memiliki produktivitas pertanian tinggi, akan tetapi angka kecukupan gizi di daerah dengan produktivitas pertanian tinggi tersebut pada umumnya rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap diversifikasi pangan, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang, distribusi pangan yang tidak merata. 2. Berbagai sumber energi baru dan terbarukan di Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. Tujuan pengembangan sumber energi tersebut adalah 1. Mengurangi ketergantungan pada energi fosil. 2. Menciptakan sumber energi inklusif yang berkelanjutan hingga mendukung ketahanan energi nasional. 3. Indonesia memiliki potensi energi tenaga surya dengan ketersediaan cukup baik, tetapi pemanfaatannya belum maksimal. Salah satu bahan pemanfaat tersebut untuk mendukung ketersediaan sumber listrik yaitu 1. Biaya investasi awal yang tinggi. 2. Teknologi yang belum sepenuhnya terjangkau. 3. Kurangnya insentif dan dukungan pemerintah. Baiklah teman-teman, itu hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Nisa, silakan. Pertanyaannya, apa saja tujuan dari pengembangan sumber energi baru dan terbarukan? Baik, akan dijawab oleh Anu. Menurut hasil diskusi kami, tujuan pengembangan sumber daya energi tersebut adalah mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menciptakan sumber energi yang lebih bersih yang berkelanjutan, mendukung ketahanan energi nasional. Baik, ada lagi? Boleh? Mengapa angka kecukupan gizi di daerah dengan produktivitas pertanian tinggi pada umumnya rendah? Baik, pertanyaan kita akan dijawab oleh saudari Becky. Ulangi, bisa diulangi. Mengapa angka kecukupan gizi di daerah dengan produktivitas pertanian tinggi pada umumnya rendah? Baik, pertanyaan kita akan dijawab oleh Keterbatasan akses terhadap diversifikasi pangan, kurangnya pengetahuan tentang gizi seimbang, distribusi pangan yang tidak merata. Nanti ibu tambahin, sudah dapat belum? baik, inilah hasil presentasi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang kelompok 1 tadi cukup banyak pertanyaannya, ada 2 ya. Yang pertama tadi apa tadi? Apa saja tujuan dari pengembangan sumber energi baru dan terbarukan? Energi baru dan terbarukan. Apa sih tujuannya? Jawab tadi untuk mengurangi pemanfaatan dari fosil. Ya dah. Nah, fosil bumi istilahnya tuh mengurangi penggunaan minyak bumi. Ya, fosil kan ada di dalam perut bumi kan? Ya, Itu mengurangi minyak bumi dengan cara pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Yang contohnya tadi ada angin, cahaya surya, panas bumi, dan air, baik air sungai
Misalnya kalian mengapa memilih sekolah di kota? Kan ada yang dari desa nih kan? Beda. Kenapa kalian milih sekolah di kota? Otomatis kurikulumnya itu selangkah lebih maju dibandingkan desa. Tingkat kedisiplinan pun lebih maju dibandingkan yang di desa. Kita bukan menjelekkan di desa, tapi sedikit lebih maju, Ibu bilang. Di desa itu memang pengetahuannya sudah baik, tapi untuk dalam kategori tertentu mereka masih tertinggal. Karena apa? Seperti sinyal. Untuk di desa itu masih susah sinyal, bahkan hilang timbul, atau ada daerah sama sekali yang tidak tersentuh oleh listrik atau sinyal. Yang seperti itu. Itulah yang menyebabkan orang tua kita memilih udah nak sekolah aja di kota. Karena apa? Otomatis lingkungannya lebih luas. Itu yang pertama. Tingkat pendidikannya juga lebih disiplin, lebih selangkah lebih maju dibandingkan di desa. Itu yang dimaksud pengetahuan gizinya masih kurang di desa. Saya Ibu bilang tadi, di desa tuh nasi sama ikan asin dia cukup. Ya dah? Atau nasi sama sayur bayam yang ditanam cukup. Yang penting kenyang. Ya dah, kategorinya tuh kalau di desa tuh yang penting pacak makan, yang penting kenyang. Nah, dibandingkan di kota sudah memenuhi kriteria yang 4 sehat, 5 sempurna. 4 sehat banget cukup untuk di kabupaten kota Lahat. Karena terkadang kan kalau Lahat ini kan tingkat kategorinya yang menengah ke bawah itu sedikit, menengah ke atas itu lebih banyak. Jadi 4 sehat ini otomatis dia lebih tercukupi. Nah, 4 sehat 5 sempurna itu untuk menengah ke atas lebih banyak. Kalau susu tuh kadang ada orang yang mau, kadang tidak. Beda. Ada yang alergi, ada yang tidak. Makanya 4 sehat ini sudah lebih dari cukup untuk pemenuhan kebutuhan pangan di daerah kota. Kalau di desa, saya bilang tadi, kemungkinan dia taunya cuma nasi, ikan, sayur, buah sama susu ini jarang. Ya caca itu. Jadi istilahnya pengetahuannya kurang, kemudian produktivitasnya tinggi, ngaku gizinya juga kurang. Kayak dibahas di sebelumnya, itu tingkat ekonominya yang masih lemah. Kenapa lemah itu bilang? Yang pertama, dia jual produknya baru mentah. Istilahnya kalau kayak di bahan industri, dia masih menjual hanya bahan baku. Ya, hanya bahan bakunya saja. Yang seperti itu. Jadi kan kalau kayak kopi, bahan bakunya baik, berarti kan beri merahnya baik yang dijual. Ya kan? Sedangkan di masyarakat tuh bisa diolah menjadi buah biji hitamnya. Ada kan tengkulak atau bagi pengepul yang mengumpulkan atau membeli yang bijinya. Ada yang sudah disangrai, sudah dibeli. Ya dah. Ada yang menjadi bubuk. Itu masyarakat bisa mengolahnya sampai bubuk. Tapi untuk masyarakat desa ada yang pengen cepetan dia udah jual beli buahnya. Yang saya itu. Ada yang masyarakat desa yang sudah mengetahui sedikit banyak teknik untuk pembuatan bubuk kopi, dia jual sampai bubuk. Ya kan? Nah, yang kayak gitu. Pengetahuan di desa, kenapa produktivitasnya tinggi tapi gizinya rendah? Itu faktor keduanya. Masih jual bahan yang bahan baku saja, bahan mentah dari alam saja. Terus yang ketiga, faktor lain yang mempengaruhi gizinya masih rendah. Apa coba? Banyaknya tengkulak. Tengkulak tuh apa toke? Kamu tahu? Toke. Ya pakai keluar itu toke. Nah, yang seperti itu ya. Banyak karena kalau kita misalnya nyetor ke tengkulak atau pengepul, otomatis harganya lebih rendah. Misalnya cak sawe kalian cuma
ke dalam buku desa diolah oleh pemerintah desa, itulah yang hasilnya sedikit lebih tinggi dibandingkan kita menyetornya langsung ke pengepul atau pengulak tadi. Itulah proses pemberdayaan dari masyarakat desa. Kang Tonyo sekarang bertahap untuk meningkatkan ketahanan pangan itu dimulai dari masyarakat kecil atau tingkat keluarga, baru diobalkan ke desa. Misalnya pemanfaatan yang cak tadi pertanian, ada yang sistem stroberi petik sendiri, tomat petik sendiri, yang seperti itu. Melon, kan ada kan sekarang? Ya, pemanfaatan pertanian untuk wisata, tapi dapat ilmu, dapat juga makanan minum, gitu ya. Itulah istilahnya program dari desa dalam pemanfaatan apa yang ada di desa. Ya. Terus sebelum itu kita ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya macam mana? Untuk penutupan nih. Ice breakingnya. Belum kesini lagi. Ice breakingnya adalah tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Oke, untuk menutup kesimpulan dari mata pelajaran kita hari ini itu tentang ketahanan pangan. Kenapa itu penting? Karena itu berhubungan dengan pribadi kita. Otomatis namanya manusia itu harus cukup makan untuk beraktivitas, ya kan? Yang kedua, bahan industri itu untuk meningkatkan dari tingkat gizi kita. Kenapa berhubungan? Karena dari bahan industri itu kita bisa meningkatkan ekonomi, ya, untuk meningkatkan ekonomi dalam setiap masyarakat sehingga terpenuhinya atau meningkatnya daya beli dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kayak ibu bilang tadi, mulai dari hal yang terkecil, dari masyarakat dulu ke desa, ke kota, baru ke tingkat provinsi dan negara. Jadi kalau tidak dimulai dari yang bawah, tak mungkin negara bisa mencukupinya. Ya. Otomatis kayak gitu, biar ke perut dewek dulu, baru perut tetangga. Ya. Nanti kalau yang laporan, jangan kita perut tetangga. Intinya itu kan. Nah, untuk energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan. Yang kayak tadi, pemanfaatannya adalah mengurangi pemanfaatan fosil. Memang fosil itu atau minyak bumi itu mudah didapatkan dalam skala besar dan memiliki keuntungan yang besar. Tapi kalau lama-lama dikeruk, salah kita atau nanti dikeruk sama pertambangan batubara, itu yang menyebabkan energi panasnya luar biasa sekarang. Ya udah. Nah, lama-lama dikeruk lagi akan jadi kawah. Lahatnya. Itulah kenapa sekarang banyak pertambangan yang di daerah lahat atau Sumatera Selatan perlahan mulai dikurangi. Sering dengar tambang dengan hidupnya. Nah, yang seperti itu. Banyak juga yang pekerja tambang sudah dimutasikan ke daerah lain di luar Sumatera Selatan. Karena apa? Pemerintah itu peduli. Walaupun tingkat ekonomi daerah Sumatera Selatan atau khususnya lahat yang banyaknya pertambangan di daerah lahat ya, ekonominya memang meningkat. Tapi banyak juga muncul penyakit-penyakit baru. Bukan baru sih, lebih riskan terkena penyakit gitu ya. Makanan kita lah enak,
utama. Yang seperti itu. Ya? Ya. Paham? Paham. Terus untuk minggu depan kita sudah belajar tentang ketahanan pangan dari minggu-minggu sebelumnya, tentang jenisnya, termasuk pangan hewani atau nabati. Tadi juga kita nambah pengetahuan yang baru adalah bahan industri terbagi menjadi 3, ada energi baru dan terbarukan, jenisnya apa baik, ya kan? Ya. Nah, jadi minggu depan itu kita akan membahas tentang energi baru dan terbarukan lebih dalam lagi. Misalnya energi air itu bisa dimanfaatkan dalam pertanian itu di bidang apa baik. Seperti itu, ya. Nah, terus boleh kalian baca-baca di internet atau dimanapun atau ada buku sumber referensi lain tentang energi baru dan terbarukan. Ya, tugasnya adalah mencari contoh, boleh dicatat. Mencari contoh pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Energi baru dan terbarukan. Kan ada berapa jenis tadi? Ada 5 ya? Ya, Atau lebih? Bisa 5 saja, kita minta 5. Misalnya air, angin, gas yang seperti itu. Kalian pilih aja 5 diantaranya dari energi baru dan terbarukan. Sebutkan contoh pemanfaatannya yang pernah kalian lihat di sekitar. Seperti air menjadi PLTA, yang seperti itu ya. Contoh dari pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Contohnya itu minimal masing-masing itu 2 aja. Nah, 2. Sudah? Sudah, Bu. Oke, kerjakan itu tugas individu untuk minggu depan. Ya, Bu. Kemudian sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita berdoa. Boleh ketua kelas pimpin doa lagi? Siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang boleh dirapikan kursinya dulu seperti semula. Sambil merapikan perlengkapan kita, pakaian. Oke, boleh dirapikan dulu. Setelah ini langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana lagi. Kalau mau keluar boleh silakan ganti bajunya, permisi orang tuanya, baru boleh keluar. Dan yang piket boleh silakan piket. Ibu
Untuk pelajaran hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.